Nanti saya minta tolong. Kalau pakai Zoom minimal berapa? Maksimal berapa orang? Lebih dikit, 40 menit. Oh, pakai waktu ya? 40 menit sih. Iya, pakai waktu juga sama. Sama konsepnya, dibatasin waktunya. Waduh, parah. Paling pakai Discord, pun Discord nanti nge-lag juga sih. Dan nanti deh. Coba. Paling mentok-mentok saya beli deh. Ini nyewa. Oke. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya malam. Hari ini kita udah masuk ke minggu keempat ya. Dan kemarin kita udah belajar dua main course kita ya. Ada Java, basic Javanya, fundamental Javanya, dan SQL-nya. Cuman tadi yang saya infokan, yang teman-teman yang baru datang, nanti insya Allah minggu ini saya bakalan bikin video untuk penjelasan project yang pertama, yang project kalkulator, bangun datar dan bangun ruang, dan satu lagi adalah yang kemarin, yang 10 soal. Nanti saya bakalan jelasin ya teman-teman. Dan apalagi ya, nanti ditunggu aja videonya, insya Allah mentok-mentok Jumat lah. Soalnya saya minggu kemarin saya sibuk bikin materi sih tuh. Saya ngehimpun materi. Ya bikin nyari-nyari source code-nya sama bikin silabusnya yang paling enak gimana ya. Terus nanti ke depannya nanti ada project lagi, satu lagi habis minggu ini, minggu depan bikin ada project lagi. Nah nanti itu teman-teman aktif aja ya, nanya ke saya kok nggak apa-apa. Itu saya kasih hampir 2 minggu untuk kerjain soalnya sih, kerjain projectnya. Nanti saya kasih Excel juga, sama ada tes unitnya nanti. Jadi nanti saya kasih tahu caranya, tapi jangan dipikirin dulu. Intinya nanti minggu depan ada project lagi. Cuman ini kan perpaduan antara database dan Java ya, nanti yang minggu depan tuh. Nah nanti pakai framework, nanti saya bakal jelasin nih frameworknya. Nanti kalau nggak ngerti mah nanya aja, nggak apa-apa kok. Kayak di grup-grup ini loh. Nanya, Kang ini gimana gitu ya. Nanti saya bakalan jawab gitu. Atau PC juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau nanya, ini sih kalau bisa kasih error message-nya, jadi jangan dikasih foto ini kenapa gitu. Tapi nggak ada message-nya apa-apa gitu, jadi saya kurang tahu gitu ya. Minimal ada message-nya, jadi saya tahu nih, misalkan kemarin kan ada yang kirim table bla 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 not exist, oh berarti tabelnya belum kebuat gitu, jadi saya tahu gitu ya error message-nya apa. Atau misalkan table ini ada error kan, terus tulisan table bla 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 already exist, oh berarti tabelnya udah kebuat, langsung aja ke SQL selanjutnya gitu teman-teman kalau cara ngedebug. Oke. Nah, hari ini kita bakalan masuk ke project ke framework ya. Maksudnya framework tuh rangka kerja ya. Nah, mungkin teman-teman kalau udah ada yang belajar PHP ya, yang basic PHP ya, kayak bikin website gitu ya, pakai HTML, CSS, JavaScript sama PHP. Mungkin teman-teman untuk nge-connect-in ke database-nya kan pakai connect gitu ya. Connect bla bla bla. Saya lupa pakai apa ya. Terus bikin dulu ya kan, terus SQL-nya juga bikin ya kan. SQL-nya bikin insert, update, maupun itu insert, update, delete, ataupun select pun kita harus bikin ya SQL-nya dari awal. Kita tentuin kolom-kolom apa aja yang mau ditampilin. Nah, kalau misalkan kita pakai framework ya, bebas mau framework apapun, mau Laravel, Java, Django ataupun itu, nah nanti kita bakalan lebih dipermudah lagi untuk kita melakukan developing RESTful API atau web service gitu. Jadi kita nggak terbuang waktunya untuk bikin SQL lah, terus nge-connectin database, terus nge-coding kode yang berulang-ulang gitu ya, istilahnya kayak gitu sih. Jadi kita bisa reuse library yang dependensi yang udah disediain sama framework gitu ya. Nah, oke. Nah, goals-nya, sebenarnya goals dari bootcamp ini adalah kalian mampu untuk
membuat sebuah project RESTful API. Yang penting di lokal kalian. Nah, kalau ada yang nanya gimana caranya kita up ke internet gitu, itu lain hal lagi. Intinya kita bikin dulu projectnya dulu, bikin dulu lokal kita udah berhasil atau enggak, baru ke next step gitu ya, cara ngupload ke internet gitu ya. Itu ada banyak sih, udah dipermudah juga gitu, jadi kita nggak usah butuh DevOps gitu ya. Ada yang namanya Heroku, ada yang namanya apa lagi lupa. Banyak yang gratis sih sebenarnya. Oke, nanti coba aja ya nanti kita. Tapi saya nggak sampai ke deploying ke internet sih. Saya lebih ke di apa ngebuildnya aja sih. Karena di kerjaan yang realnya itu kita ya bukan full stack ya. Kita tuh diinikan cuman developingnya aja gitu, yang ngedevelop bisnis prosesnya, terus nentuin request responnya. Nanti yang naikin ke server internetnya atau ke web service-nya itu bagian DevOps-nya gitu, nanti ada lagi gitu. Nanti udah otomatis gitu, tinggal di-build. Jadi nggak usah dipikirin dulu sampai situ. Intinya kita mindset-nya sampai minggu depan itu gimana caranya bikin sebuah RESTful API web service gitu aja gitu ya. Di lokal dulu gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti tuh kita bakalan bikin sebenarnya RESTful API itu apa ya? API yang dijalankan di atas web server gitu ya. Nanti mungkin di Java kan ada apa ya? Di Java kan mungkin ada Java desktop, ada Java apa lagi lupa. Gitu ya. Nah, Java juga kalau sekarang udah bisa untuk membuat RESTful API gitu ya. Nah, nanti web servernya kita bakalan dijalankan dengan protokol HTTP ya. Nanti kayak kita buka website gitu, kayak HTTP apa gitu ya. Nanti kita bisa nentuin endpoint-nya atau DNS-nya gitu nanti ke depannya. Cuman kan karena kita pakai localhost, jadi kita bakalan berkomunikasinya dengan HTTP localhost nantinya. Sama kayak bikin XMPP gitu. Kayak XMPP juga sih. Kalau XMPP kan kita tinggal start, udah tinggal buka localhost, terus nanti masukin ke folder apa gitu ya, lupa. Folder apa ya, lupa. Nah, kalau kita lebih nggak kayak gitu, cuman kurang lebih sama lah. Kita bikin sebuah web service gitu di lokal gitu ya. Kalau bedanya kan kalau XMPP kan tinggal start udah ada gitu ya service-nya. Nah, kalau kita nanti ada CLI-nya gitu sih gitu. Nah, nanti cara berkomunikasinya kalau kita kurang lebih kayak gini ya. Nanti klien ya mau browser ataupun aplikasi atau apapun itu bakalan ngirimin HTTP request ke sebuah endpoint ya. Endpoint-nya ngarah ke web service kita yang udah kita buat. Nanti web servernya bakalan terima request. Nanti kita lihat dulu requestnya. Oh, dia ke endpoint mana nih, prosesnya apa gitu ya. Nanti dia menjalankan sesuai dengan endpoint yang kita kasih, yang di request gitu ya. Terus press request, nanti server bakal mengembalikan sebuah HTTP respon ya. Jadi HTTP itu konsepnya ada request, ada respon gitu ya. Kalau klien yang ngirim request, kita bakalan kasih respon gitu ya. Baik responnya itu emang empty string, nggak ada isinya apapun, ataupun ya ada isinya gitu ya, ada data-datanya gitu ya. Jadi intinya ada request, ada respon gitu, konsep dari cycle komunikasi antara HTTP gitu ya. Nah, terus nanti kalau HTTP juga bakalan dilihat nih. Kalau yang di request-nya HTML, kita bakalan balikinnya HTML gitu ya. Kalau mereka ngirim request-nya style sheet ini, dia bakal ngebalikin CSS gitu. Begitulah dengan JPG sama JavaScript. Nah, kita bakalan main di sini nanti. Di mana klien tuh bakalan nge-request sebuah data gitu ya. Nge-request sebuah data, dan kita tugasnya itu adalah mengembalikan data gitu ya. Baik XML ataupun JSON. Tapi kalau untuk kita bakalan ke JSON ya. Kita bakalan JSON karena XML tuh udah agak ketinggalan sih, tapi masih kepake. JSON lebih enak gitu ya. Nah, terus ada juga API. Nah, kalau API itu singkatannya dari Application Programming Interface. Jadi ini tuh apa ya, sebuah fungsi atau sebuah teknologi yang dimana suatu aplikasi itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi lainnya, baik itu antara hardware ataupun software ataupun melewati internet gitu ya. Nanti kita bisa API.
sebenarnya cara komunikasi hardware sama software di komputer kita tuh pakainya API gitu ya. Ada standarnya tersendiri gitu. Ada interface-nya gitu. Nah, jadi lebih apa ya? Ya jadi bisa berkomunikasi intinya menggunakan teknologi yang namanya API ini gitu ya. Jadi API ini bakalan istilahnya bakalan sering dipakai nanti di dunia kerja gitu ya. Misalkan API saya yang saya buat, API mas-mas yang buat gitu ya, nanti bakalan banyak istilah-istilah API gitu ya. Itu terus ya manfaat API juga memudahkan ya pembangunan aplikasi yang fungsional. Jadi ya memudahkan kita untuk membangun sebuah proses yang kompleks nantinya gitu ya. Terus lebih efisien lagi. Kayak jadi maksudnya nanti API itu bisa memanggil ke API lainnya gitu ya. Nanti antar server bisa memanggil ke server lainnya. Misalkan Tokped ya, misalkan Tokopedia ya kan. Dia tuh kan ada sebenarnya kan Tokped tuh kan dia punya servernya tersendiri kan ya. Nah, tapi kan dia juga bakalan terhubung dengan suatu server bank ya kan, karena kan dia butuh payment gateway-nya ya. Nah, nanti si web ini bakalan manggil satu endpoint API. Nanti endpoint API Tokped itu bakalan manggil ke bank ya, misalkan bank Mandiri, bank apa gitu. Jadi kayak ada chain-nya gitu, ada terikatannya gitu loh. Jadi kayak nyambung gitu, gitulah. Kebayang ini gimana ya? Ya saling terhubung aja sih intinya. Jadi intinya kan ini kan kelihatan rapi ya teman-teman ya. Nanti tugas API itu bakalan menyediakan data-data yang ada di sini gitu. Kayak misalkan nanti kayak banner ini nih, nanti sebenarnya dia tuh manggil ke API kita. Misalkan API banner Tokped gitu ya. Nanti dia manggil, oh ternyata banner yang ditampilin sekarang tuh ini loh, dua foto ini. Jadi tampilin dua-duanya gitu ya. Jadi bersifat dynamic nantinya websitenya. Terus ini juga ada API-nya, ini juga API-nya. Dan si Tokped juga punya beberapa web service juga gitu. Nanti bakal dipecah-pecah. Jadi nggak monolith dalam satu web service kayak misalkan ngehandle gudangnya, ini kan gudangnya, terus ada ngehandle promonya, terus ada ngehandle auditnya, terus ada ngehandle gambar-gambarnya juga ada gitu, banyak. Terus kan ini kan ada banyak fitur ya. Kan di sini tuh ada banyak fitur, ada travel ya kan, terus ada juga keuangan. Nanti dia masing-masing tuh ada web service-nya. Jadinya kita tuh sebenarnya kelihatan kompleks, cuman dalam kinerjanya tuh lebih efisien gitu ya, karena dia tuh satu fitur bakalan dihandle sama satu service nanti ke depannya gitu. Jadi lebih ringan gitu. Terus kalau ya nanti konsepnya ada di konsep microservice gitu. Kayak tapi jangan ke situ dulu, kita bakalan bikin satu monolith dulu. Nanti saya bakalan jelasin lebih ini di sharing session minggu depan sebelum masuk ke tugas. Gitu ya. Terus ada ini yang memberikan beban server nih. Karena kalau kita disatuin dalam satu tempat dengan e-commerce yang segede gini, pasti down ya. Karena kan dalam 1 detik kan kemungkinan ada lebih dari 1.000 orang ya untuk ngeklik ini, ngeklik itu, Tokped Home gitu kan ya. Nah, nanti dengan adanya konsep microservice ataupun API, itu sebenarnya meringankan kinerja webnya gitu. Jadinya ya kita bakalan manggil server yang emang tujuannya untuk nampilin something gitu ya. Kayak ini kan nggak ada bank ya, ngapain kita manggil service bank gitu ya. Service payment untuk nampilin produk-produk katalog kayak gini. Gitu. Terus kayak ini baru abstrak dulu ya, teman-teman. Bapak masih bingung nggak apa-apa. Terus ini juga ada REST-nya. Adalah style arsitektur ya. Standar ya untuk membuat web service gitu ya. Nah, nanti itu penggabungan antara REST dan API itu disebutnya RESTful API sih sebenarnya. Silakan kalian baca ini. Sama aja sih intinya. Nah, ini RESTful API. Nah, nanti itu ada 4 komponen penting nanti ke depannya. Kita bakalan bikin RESTful API di mana ada URL design. Di mana kita bakalan nentuin
protokolnya kayak penamaan dan struktur URL nantinya. Kita bakalan nentuin endpoint kita sendiri. Terus ada juga HTTP first ya. Metodenya ada get ya. Ini ada get, ada post, ada put, sama delete. Nanti kedepannya kita bakalan belajar tentang metode dari HTTP atau HTTP verbs gitu ya. Ini kita nentuin endpoint, terus ada HTTP first, mau get, post, put, atau delete. Terus juga respon code ya. Nanti HTTP itu dia punya standar kode tersendiri gitu ya. Misalkan ada kodenya 2xx gitu ya, atau 200 itu maksudnya artinya sukses. Ada juga 400 di mana dia memberikan informasi bahwa request-nya itu ada di kesalahan sisi klien. Nah, kalau 500 ataupun berapapun itu dia memberikan informasi bahwa ada kesalahan di sisi server gitu ya. Ini yang paling mendasar gitu. Ada 200, ada 400, ada 500. Nah, nanti kelihatannya nanti ada nanti. Terus ada juga format respon ya. Nah, standar kita adalah pakai JSON ya gitu. Nah, udah sih sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya bakalan liatin dulu nantinya. Dan teman-teman sebenarnya kita harus download satu lagi sih. Sebenarnya bebas mau pakai Postman ataupun yang lain boleh. Tapi saya lebih suka pakai Postman. Nah, Postman ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan testing endpoint kita gitu ya. Nah, contohnya nanti bentar ya. Saya bikin dulu. Batch 4. Nah, contohnya. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa cari aja gini. Misalkan example API kayak gini. Terus di sini ada sample API sih, harusnya di sini ada ya. Ini apa nih? Bingung. Bentar. Saya sambil nyari-nyari. Kayak ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aplikasinya itu Postman Agent bukan, Kang? Postman apa ya? Itu tuh ada dua sih sebenarnya. Ada Postman Agent sama Postman Ntar saya lupa download yang ini aja nih. Kalau nggak salah Postman Agent deh. Ntar saya lupa. Mana dia? Postman yang biasa sih nggak ada agennya sih. Downloadnya di sini nih. Kalau yang agen, setahu saya buat web. Oh, buat web. Iya kayaknya. Ya. Yang ini nih. Tombolnya jangan yang ini. Yang ini nih, yang ada di sini, yang koneng. Yang oranye. Downloadnya yang ini. Dan ini tuh nanti ngejalaninnya pakai internet sih. Jadi kita bakalan nge-save Postman ya nanti data-data yang udah kita bikin itu udah bakalan ke-save dan bakalan diupload ke internet gitu nantinya. Jadi kalian buka dimanapun harusnya sih bisa, asalkan akunnya sama gitu. Gitu ya teman-teman. Ntar ya, saya sambil nyari dulu nih. JSON ya, contohnya saya lupa di mana ya. Oke, post JSON. Ntar ya, yang lebih enak sih. Soalnya kalau gini, ini kayaknya Allen Proy. Oke, ini misalkan, cuma ini doang dia. Saya lupa di mana ya. Oh ini nih ada nih. Oke, di sini kita ada dikasih satu
endpoint nih nanti di sini. Nanti tuh kita bisa bikin kayak gini nantinya. Terdiri dari base URL kita, terus nanti kita bisa bikin root kita nanti di sini kayak gini nih. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Terus di sini juga ada metodenya, ada get, terus ada post, ada put sama delete gitu ya. Nah, nanti pas kita coba, nah cara pakai Postman kalian bikin dulu sebuah workspace-nya. Workspace itu kayak ya workspace sih. Nanti dalam workspace itu nanti kita bisa bikin beberapa folder. Nah, dalam beberapa folder kita bisa bikin folder lagi nanti. Ada folder lagi, misalkan ada example gitu ya. Example. Nah, nanti kita bisa bikin satu request nanti di sini. Nah, kayak gini nih. Tampilannya bakalan kayak gini kurang lebih. Di mana di sini ada beberapa form ya. Nah, di sini ada judulnya. Judulnya tuh misalkan saya pengen request ini judulnya tuh adalah buat list employee ya kan. List employee. Nanti kita tinggal paste kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Di sini ada protokolnya HTTPS yang secure. Tapi nanti kita bakal nggak akan pakai HTTPS ya, kita pakainya HTTP biasa. Terus ini ada base URL, nanti yang nentuin root-nya tuh di sini nantinya setelah base URL. Gitu ya. Nah, di sini ada metode-metode ya atau HTTP verbs-nya. Ada banyak sebenarnya. Cuman yang paling sering dipakai itu ada get, post, put sama delete. Cuman ini kita bakalan belajarnya hari besok. Kita akan belajar besok. Cuman saya bakalan introduction dulu hari ini. Nah, terus di sini kan sebenarnya ini tuh merupakan sebuah documentation ya, yang dimana digunakan untuk memudahkan kita untuk menggunakan API yang ada gitu ya, yang udah disediain sama si website dummy REST API example ini. Nah, terus dikasih tahu, oh kita harus pakai method get gitu ya, dan rootnya itu adalah /employee. Oh, kalau misalkan rootnya udah ditentuin kayak gini, berarti harusnya base URL-nya tuh dari sini sampai sini nih berarti. Gitu. Yang ngebedain tuh setelah yang ada di sini sebenarnya. Dan kita bisa nentuin bebas mau employees atau apapun gitu ya. Nanti prosesnya bakalan beda. Gitu. Nah, udah sesuai kan ya, ada get, ada employee udah disesuaikan juga. Nanti kita bisa klik send nanti di sini. Nah, kenapa nih? Too many requests. Waduh. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Di sini ada error. Nah, nanti di sini ada kodenya nih ya. Saya kasih tahu nih. Di sini ada kodenya nih. Ada 429 too many request, terus di sini juga ada responnya dari merekanya. Dikasih tahu biasanya, oh ternyata ada too many request gitu ya. Berarti ini nggak bisa dipakai. Saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa dipakai. Ya kita cari yang lainnya. Weather snippet login using Piper. Saya bukannya udah ada ya di sini ya? Baru jangan-jangan belum dikasih. Twitter bot travel booking. Terus contohnya apa ya? Atau di sini aja deh coba. Prosesnya sih ada ya. Get. Terus deh pakai ini aja. Ya, udah dikasih ininya sih responnya. Kayak gini. New model deploying. Waduh, unauthorized lagi. Ini lagi. Ini lagi nyari API-nya, Kak. Nyari contoh API. Pakai JSON placeholder aja, Kak. JSON plus. Enggak, saya pengen yang real case-nya sih. Oh. Yang udah ada gitu dari internet gitu. Jadi biar tahu. Atau ini ya, ini apa nih? Ada banyak sih sebenarnya contoh-contoh API. Data USA, terus ini nih. Base URL-nya ini, terus ada get title, terus description sama yang lain-lain. Kayak misalkan coba ya. Kan ada base URL-nya katanya. Oke.
terus tambahin entry di sini bawahnya. Waduh. Wah, lama nih kayaknya. Oke. Nah, nanti respon yang sukses itu kayak gini nih, ada 200 kan oke nih. Terus ini ya, jadi ganti ini entries. Dan nanti responnya bakalan kayak gini nih, bentuk JSON ya nanti. Nanti JSON itu bentuknya kayak gini nih. Nanti kayak ini informasi, oh total API-nya ada banyak, kayak ada account-nya ada 1425, terus entry-nya ada banyak tuh. Ada kategori dan lain-lain gitu. Nah, itu kita bakalan kasih ke depan nantinya ke web kita gitu ya. Ini sih intinya. Nanti dalam entry itu nanti kan ada array-nya juga ya, ada list-nya. Misalkan API terus ada informasi lain, API, description, out, HTTPS, course, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh API untuk nge-get datanya. Nanti kita bakalan bikin kayak gini nih. Nanti kita bisa tentuin nih responnya bentukannya kayak gimana gitu. Ada account, ada entries. Ini kan mereka yang nentuin ya. Jadinya ya udah kita ikutin aja apa yang mereka buat gitu. Terus, ini apa nih? Ada 4 ya, ada random, ada entries ya. Terus ini juga nih, ada lagi endpoint, ini kan entry ya. Ada juga endpoint buat randomnya, kita dapetin data random gitu. Yes. Lihat dulu ya. Nah, kita tulis random. It's not found. Oh, random. Nanti kalau misalkan ternyata root-nya ini salah ya, atau nggak ada, nanti dia bakalan nge-return 404, berarti ada kesalahan di kita gitu ya. Kalau kan kemarin, tadi kan 4xxx ya, berarti ada kode-kode yang lebih spesifik lagi gitu ya. Misalkan 404 itu artinya ini not found, berarti routing kita atau endpoint kita atau URL kita tuh nggak ada gitu ya di service-nya mereka gitu ya. Makanya sama mereka tuh dibalikin 404. Oh, berarti kita tahu nih, oh berarti kayaknya ada salah di endpoint-nya gitu ya. Nah, ya berarti dikasih status code ini biar memudahkan kita untuk melakukan troubleshoot gitu ya. Ya kan, daripada error ya, tulisan error doang, kita kan nggak tahu ya maksudnya errornya di mana gitu. Ada banyak kemungkinan gitu ya, karena HTTP itu ada banyak komponen ya, misalkan ada di headers-nya atau di body-nya ataupun di endpoint ataupun di ini HTTP metode-nya ada banyak gitu ya. Dengan adanya ini kita bisa tahu, oh 404 berarti ada yang salah nih di routing kita gitu. Jadi kita bisa tahu nantinya. Nah, kayak gini nih. Dan ini adalah endpoint kita kalau misalkan kita hit ke root-nya yang random ya. Ada perbedaan ya. Di sini dia bakalan muncul satu terus gitu ya. Mau berapa kali pun kita hit, itu pun pasti hasilnya satu dan outputnya bakal random gitu ya. Gak menentu. Kalau entry dia bakalan munculin semua data yang ada di database mereka gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa tentuin juga nih sesuai dengan requestan klien. Kita kan sebagai klien nih. Si service-nya bakalan mengembalikan data yang sesuai dengan apa yang kita requestin gitu ya. Jadi kita nggak akan ngebalikin semua data yang ada di database gitu ya. Kalau misalkan kita emang nggak butuh gitu. Kalau misalkan saya butuhnya random ya, hitnya ke random gitu ya, jangan ke entry gitu ya. Gitu. Ini gambaran kasarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sih endpoint gratisan. Ada yang namanya apa ya? Rapid API. Nah, di sini ada project-project orangnya yang kita bisa pakai nantinya. Kayak ada list movie Netflix, terus ada Spotify, terus ada data vaksin juga ada nih di sini. Cuman ada yang berbayar ataupun yang gratis sih sebenarnya. Itu ada banyak sih sebenarnya. Misalkan kita misalkan pengen bikin sebuah project misalkan ya. Project untuk ngebuat sebuah musik gitu ya. Bikin website gitu ya, website front end gitu ya. Nanti kita bakalan panggil aja gitu ya dari sini ya API-nya, dari sini. Misalkan kita nggak ada
kemampuan untuk bikin web service kita sendiri ya, RESTful API kita sendiri, tapi kita punya kemampuan untuk bikin web front end-nya gitu ya. Kita ambil aja dari sini gitu ya, udah ada disediain. Terus ada dokumentasinya juga. Ini Spotify ya, ini data-data Spotify yang ada di, ini saya nggak tahu sih, emang beneran dari Spotify atau emang copy aja sih, gitu. Ini bisa gratis juga sih sebenarnya, gitu ya. Di sini ada ini juga, gitu. Nanti kita bakalan belajar juga tentang documentation ya, gitu. Karena documentation juga sangat penting. Nah, gitu ya. Oke, itu sih introduction untuk RESTful API. Nah, sebelum masuk ke project kita, ada yang mau ditanya dulu? Mau nanya Kang. Boleh. Itu tadi yang random itu method di URL apa gimana? Atau udah disiapin endpoint-nya sama yang itu? Itu bisa ngerandom Ini sendiri. udah disediain sama mereka nya. Dia kan Udah dikasih disediain. tahu nih. Iya, kan udah dikasih tahu nih. Di sini ada 4 endpoint disediain service-nya, ada entries, ada random, ada kategori sama health. Kita bebas mau pilih yang mana aja antara 4 ini. Terus kita baca juga nih description-nya. Kalau kita butuhnya yang random, data random, kita ambilnya ./random karena di sini dituliskan dia bakalan nge-return single entry gitu ya, yang bakalan diselect secara random gitu. Jadi udah disediain sama Oke, mereka. ngerti Kak. Oke. Dan kebetulan metodenya sama ya, get gitu ya. Nanti mungkin kedepannya ada post, ada delete gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang tanya kan ini? Ya, ada koneksi internetnya. Saya Kak, boleh nanya Kak? Boleh. Nah, saya mau nanya tentang RESTful API. Jadi RESTful API itu sebenarnya itu menguntungkan atau nggak merugikan gitu. Misalkan kalau ada kasus penyedia web API-nya tuh sedang maintenance, kan dia kan bakal impact kena yang lain kan. Itu bagaimana Kak? Down-nya karena apa tuh? Kesalahan kita atau kalau kesalahan kita sih emang apa? Misalkan penyedia API-nya lagi kayak maintenance atau enggak lagi ada perbaikan, kan otomatis kan API-nya kan mati atau enggak gimana ya. Nah, terus kan dia bakal kena impact sama yang lain gitu, Kak. Ya, benar. Bakalan rugi sih. Itu kan gimana kitanya kan nge-maintenance kode, nanti ada orang ya nge-maintenance server ya, bakalan ngepantauin terus server selama 24 jam, shift-shiftan gitu sih. Yang jadi masalahnya tuh down-nya karena apa? Apa karena kesalahan dari developernya atau servernya lagi overload gitu ya. Kalau misalkan lagi overload, biasanya tuh ada orang yang replicate gitu. Jadi dia bakalan bikin satu server yang atau node gitu. Ini pengetahuan saya. Dia bakalan bikin satu ya replicate server lagi yang sama yang identik gitu. Jadinya load-nya tuh dia bakalan kebagi 2 gitu. Dan kalau down sih pasti rugi ya, di mana-mana pun pasti rugi ya. Cuman kita ada step-stepnya untuk masuk ke production ya, yang bakalan dipakai sama orang-orang gitu ya. Nggak sekonyong-konyong kita bakalan habis ngubah, bukan backup, tapi ada juga sih sistem backup. Kayak apa ya? Kayak misalkan contohnya kita kan bakalan bikin satu fitur ya. Nanti fiturnya tuh nggak langsung masuk ke production. Nanti dia masuk ke server dev-nya dulu, di testing dulu, udah oke atau enggak, baru naik ke UIT, baru di-show ke usernya ya, bukan user, ke mana sih, ke yang punya produknya gitu ya, ke petinggi-petinggi gitu. Terus udah oke, baru naik ke production, baru di internal servering, internal testing, tapi versi production udah oke, baru masuk ke Google Apps ataupun webnya gitu. Jadi harusnya sih kemungkinan down karena codingan kita sih nggak mungkin ya, karena kita udah ngelewatin dua layer gitu, yaitu dev dan UIT itu. Jadi down sih pasti rugi sih. Ruginya karena apa? Apakah karena overload? Overloadnya berarti dia nge-handle dulu sama DevOps gitu. Iya, bisa jadi mungkin di server kali ya. Ya, mungkin karena overload ya. Mungkin karena misalkan
yang sekarang ini kan lagi sering-seringnya ini ya, lagi sering-seringnya ada konser ya kan. Kalau misalkan teman-teman lagi war tiket ataupun lagi servernya lagi misalkan beli tiket ya, lagi tiket yang lagi booming ya, kayak misalkan K-pop ataupun Justin Bieber yang kemarin, ataupun tiket lokal gitu ya. Kan kita kan sekarang udah sistemnya kan online ya. Kalau teman-teman perhatiin ya, salah satu nge-preventing overload tuh ada yang namanya queue atau waiting room ya. Jadi sebelum masuk ke payment page ya, dia tuh ada dikasih ruang tunggu misalkan 1 menit 2 menit gitu ya, itu menghindarin adanya overload gitu ya, karena ada kejadian kita tuh langsung masuk ke payment page-nya ya kan, dan pas masuk ternyata servernya lagi down ya, mungkin teman-teman ada tulisan URL bla 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 is too long to respond. Nah itu biasanya lagi downnya karena overload ataupun ya ada proses-proses yang belum terclear gitu sama dari kitanya gitu salah satu nge-preventingnya gitu. Jadi kita kalau udah di production sih kita harusnya sebagai developer nggak agak-agak khawatir sih, cuman ada frontlinernya yaitu DevOps-nya gitu yang mantauin servernya gitu Mas Noval. Pasti rugi sih kalau down gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Kak, mau tanya Kak. Boleh. Ini testing itu nanti bikinnya itu dari Postman apa nanti bikin dari Quarkus Kak kalau unit testing? Kalau yang cara sederhana sih kita pakai Postman ya. Cuman kita bisa melakukan automation testing, yaitu ngebikin test unit. Nanti kita bisa bikin tes kita bikin scriptnya pakai Java juga di test unit kita nanti ke depannya, Mas Nafi, gitu. Jadi kalau pakai Postman nggak masalah gitu. Oh gitu, oke Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tapi tes unit sih kayaknya hari Jumat sih. Agak lama sih kita. Dulu lah, kita masih banyak materinya. Yes. Ada lagi, kalau nggak ada kita langsung ya nge-generate project kita. Dan ya, kita kan bakalan bermain. Enggak. Masih lama ujiannya. Kita kan baru bulan pertama ya. Udah minggu keempat, masih lama sebulan lagi sih, Mas Arif, tenang. Masih lama. Tenang. Ya, apa sih saya ngomong apa sih? Oh ya, karena kita udah masuk ke framework kan, kita kan bakalan bermain ya dengan yang namanya communication antar internet ya. Apalagi kita kan udah digital. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar atau ngerjain project, usahakan ada internet ya teman-teman. Ya, soalnya apalagi awal-awal nge-generate project ya, itu bakalan download agak banyak sih sebenarnya. Agak banyak, jadi make sure tidak menggunakan internet kuota ya. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Ujian praktek, ya bukan ujian sih, tes saja sih, tes face to face yang waktu itu saya omongin itu loh, Mas Nova. Yang pakai notepad, waduh. Notepad, ThinkPad, waduh. Tenang, nggak usah khawatir, tenang. Saya yakin kok kalian nggak sepaham-pahamnya kalian pasti bisa kok. Gampang kok dari saya. Soalnya karena baru awal ya. Karena kita learning by doing ya, practice make perfect ya. Karena kita baru sebulan ya awal-awal, apalagi framework ini baru sebulan ya. Sebulan menuju ke akhir bulan kedua ya, akhir sama saya gitu ya, pasti ada kekurangannya teman-teman ya. Apalagi kecepatan teman-teman kan berbeda-beda untuk memahami ya. Jadi saya bakalan maklumin gitu ya. Kalau misalkan emang agak lupa-lupa, tapi konsepnya tahu, nah itu saya bakalan ini. Gampang kok ini mah. Yang fundamental aja kita gitu dan milih ya gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, oke ya. Di sini sesuai dengan requestan sama Ketua Kawah Edukasi, di mana saya harus menjelaskan 2 framework ya.
memang lumayan agak PR sih dari sayanya, cuman ya mau gimana lagi, biar kitanya lebih paham lagi ya, karena kemungkinan framework ini itu high demand sekali ya, Spring Boot sama Quarkus ya. Cuman kalau di perusahaan kita itu pakainya Quarkus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di perusahaan-perusahaan lain juga ada yang makainya Spring Boot gitu ya. Jadi sebenarnya yang duluan lahir itu adalah Spring Boot sebenarnya, dan disusul dengan Quarkus. Nah, Spring Boot tuh dia keunggulannya tuh dia lebih banyak tutorialnya, lebih banyak ngejelasinnya. Udah banyak orang yang udah membuat tutorialnya Spring Boot tuh. Cuman menurut saya kekurangannya itu adalah di config-nya, agak ribet, agak pusing sebenarnya. Bolak-balik gitu sih. Kayak harus bikin kelasnya dulu untuk bikin nge-config. Nah, kalau Quarkus keuntungannya itu adalah kita bisa nge-config minimalis gitu ya. Nanti bakalan kelihatan bedanya nanti di mana. Dan keunggulannya itu adalah dia bakalan memakai memori yang lebih kecil. Memorinya lebih kecil, 73 MB, ini 136 MB. Sama kecepatan dia nge-build-nya gitu. Itu sih. Terus ini beda produk lah istilahnya gitu ya, kayak ada Pantene, terus ada Sunsilk gitu ya, sama-sama sampo, cuman kan ada beberapa keunggulan ya. Cuman saya masih kurang terlalu memahami perbedaannya di mana. Cuman yang beda annotation-nya aja sih sebenarnya. Untuk bikin proyeknya sih agak sama. Sama-sama cuma beda penamaannya aja. Terus konsepnya juga ada sama sih sebenarnya. Nanti ada 3 layer juga. Ada controller, ada service, sama ada entity ya nanti. Entity bukan entity data, entity table. Ada modelnya. Oke ya, kita mulai dari yang paling mana dulu ya. Saya bingung nih harus mulai dari mana. Spring Boot dulu ya. Nah, jadi untuk teman-teman kan pasti bertanya ya, kalau ngebuat Spring Boot itu gimana ya kan? Kalau di Java, kalau Java kan kita tinggal gampang ya. Maksudnya tinggal create project. Nah, sebenarnya di IntelliJ juga bisa. Nanti ada pluginnya sebenarnya, ada add-on-nya. Cuman kalau yang cara yang paling simple, yang paling gampang, yang paling oke, yang paling sering juga itu adalah kita akan mengunjungi website dari Spring Boot-nya di sini. Jadi Spring Boot tuh dia punya, sorry saya agak ini. Sebenarnya dia tuh ada website-nya juga ya Spring Boot-nya. Kalian bebas mau make di sini, enggak. Intinya di sini ada documentation-nya ya, di sini ada banyak documentation-nya, ada training-nya, terus ada banyak ya, terus ada banyak juga fitur, ada Spring Boot, ada Spring Framework, ada Spring Cloud, Spring Data. Cuman saya masih kurang paham sih nih kenapa harus dibedain gitu ya. Padahal Spring Boot aja gitu ya. Sebenarnya Spring Boot tuh itu bawaan dari, itu tuh dibuat dari Spring Framework. Jadi ada lagi Spring Framework gitu ya. Gitu. Ya silakan baca aja sih. Sebenarnya saya nggak bisa teoritis banget. Ya silakan baca-baca aja. Udah ada websitenya, udah ada documentation-nya. Selayaknya kayak Laravel ya, ada documentation-nya. Itu dijelasin sih secara ini. Cuman katanya tuh documentation Spring tuh dia kurang lengkap, nggak selengkap Quarkus. Kalau Quarkus dia lengkap banget sih katanya ya. Tapi saya kan penganut Stack Overflow ya. Jadi kalau ada error, lihatnya ke Stack Overflow dulu, baru documentation gitu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada Spring Initializer gitu ya. Dia bakal ngarahin ke start.spring.io di sini. Nah, nanti di sini kita dikasih form kayak gini ya, kayak bikin project baru ya, sama kayak di IntelliJ ya. Nanti kita bisa milih nih. Di sini misalkan. Ya. Nah, di sini ada project ya. Sebenarnya project tuh nanti kalian bisa belajar tentang Maven ya. Cuma untuk sekarang kita bakalan belajar Maven. Jadi Maven itu adalah build tools ya. Jadi dia bakalan menghimpun semua yang dibutuhkan oleh Spring Boot untuk ngejalanin bootnya. Nanti dia bakalan dibantu sama Maven-nya. Gitu kurang lebih ya. Jadi ada dua, ada Maven sama Gradle, sama aja dua-duanya. Cuman kalau saya saranin Maven ya.
wajib Maven. Selama saya bootcamp itu harus Maven ya. Kalau Gradle silahkan kalian sesuaikan sendiri karena agak lumayan beda sih struktur datanya, struktur POM-nya nanti. Terus ini ada language ya. Nah nanti Java kalau Spring itu dia bisa nge-handle beberapa bahasa. Ada Java, ada Kotlin sama Groovy. Nah ini saya juga kurang tahu bedanya apa ya. Groovy sama Kotlin itu tuh kayak turunan dari Java sih katanya ya. Cuman kan kita belajar basic ya Java. Kalau kalian udah jago, udah paham tentang Java, silakan kalian belajar tentang Kotlin ataupun Groovy. Terus ada juga versi dari Spring Boot-nya. Ada 2.75, ada 2.6.13. Karena kita bakal pakai default yang 2.75 ya teman-teman. Yang paling stable. Nah, di sini ada grup. Nah, kalau grup itu kayak bikin apa ya? Kita kayak bikin beberapa service di bawah naungan sebuah perusahaan gitu ya. Misalkan kita bikin 4 service gitu ya. Nanti ngebedain itu cuma di name-nya aja gitu ya. Misalkan yang pertama kita bikin grup ya. Misalkan grup, misalkan com.kawedukasi gitu ya. Nanti yang pertama saya bakalan bikin service yang pertama gitu ya. Service 1, generate, develop gitu ya. Terus saya bikin lagi service yang kedua. Nanti dan ini kan projectnya itu kan di dalam untuk kawedukasi ya. Nanti saya bikin grupnya juga gitu ya. com.kawedukasi. Kayak gitu. Atau bisa juga id.kawedukasi. Bebas ini, grupnya bebas. Biasanya sih ini disesuaikan dengan endpoint URL-nya sih. Bebas sih sebenarnya, ini nggak ada ketentuannya. Biasanya grup tuh ditentuin sama lead-nya sih nanti. Jadi jangan khawatir. Kalau mau default ya cuman com.kawedukasi aja, com atau enggak id boleh gitu, bebas. Jadi jangan apa? Jangan bingung. Terus name-nya misalkan ini kan batch 4 ya, berarti saya namain batch 4. Gitu. Ini batch 4 ya. Nanti kita bakalan pakai project ini seterusnya ya nanti ya. Jadi saya nggak akan bikin project baru lagi karena lebar di waktunya dan harus download ulang lagi setiap bikin project baru nanti ya. Nanti kita bisa bikin description juga demo for kawah edukasi batch 4 gitu. Nanti package name-nya kayak gini nih, batch strip 4 gitu. Atau batch 4 ini nggak apa-apa. Ini boleh. Artifaknya ini boleh. Packaging-nya jar. Java-nya Java 11. Bebas mau apa. Kalau misalkan kalian punya 1917, milihnya yang 11 ya. Jadi jangan sesuai pilihnya yang 11 biar sama. Nah, ini dependensi nih. Dependensi itu kayak library juga sama. Nanti di Quarkus juga ada library-nya juga. Di sini Java tuh menyediakan dependensi yang kita bisa gunakan untuk membantu kita untuk developing. Contohnya, karena kita mau bikin RESTful API, kita bakalan pakai dependensi namanya Spring Web ini. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin sebuah project untuk RESTful API, kalian wajib untuk milih dependensi yang namanya Spring Web ini. Gitu. Terus ada banyak ya. Kalau misalkan kita mau menghubungkan project Spring Boot kita dengan database, nanti ke depannya kita bakalan pakai yang namanya JDBC API Spring JPA gitu. Terus kalau misalkan kita mau masukin front end, kita juga bisa bikin web front end juga di Quarkus. Itu pakainya nanti TimeLeaf ini. Kalau Spring Boot dia bisa masukin kayak web gitu ya, kayak ada root HTML kayak gitu ya. Tapi kalau Quarkus dia nggak bisa. Gitu. Terus banyak ya, di sini ada banyak. Silahkan pilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi jangan semuanya dimasukin ya teman-teman. Karena nanti berat di downloadnya nanti. Sama nanti downloadnya bakalan banyak nanti ke depannya. Ya milihnya. Terus ada juga Spring Web Service. Sob download jangan jersey. Di sini ada ininya. Sama DevTools saja sih sebenarnya. Kita butuhnya cuma 2 ini aja. Ini buat sebenarnya Spring Web ini tuh dipilih untuk membantu kita untuk bikin RESTful API. Yang Spring Boot DevTool ini untuk membantu kita untuk developing gitu ya. Terus ya udah sih cuman ini aja sih, basicnya cuman ini aja. Nanti kalau ke depannya saya mau ngehubungin database,
nambahin dependensinya di mana? Apakah di sini lagi? Nggak usah, nanti di projectnya juga bisa. Nanti tinggal kita kopasnya aja, nanti copy paste di nama filenya pom.xml nanti ke depannya. Oke, terus habis itu kita bisa melakukan sneak peek sebenarnya kayak gini, gitu. Nanti ke depannya projectnya kayak gini nih tuh. Nanti dia bakalan nge-generate kayak gini nih. Isinya tuh nanti kita download sebuah zip, nanti isinya kayak gini nih. Kita nggak usah lihat yang ini, yang lain kayak gini. Lihatnya di sini, pom.xml sama .src ini nih. Nanti kita bakal ngoding di sini nih, di bawah batch 4 ini. Gitu teman-teman, kita download dulu semuanya. Oke, open file. Nah, kita udah bikin satu base project kita. Di sini ya. Nanti kita terus ekspor di mana bebas. Saya biasanya sukanya di hard disk, local disk C saya, terus di user, terus masuk ke default akun saya yaitu Dana, terus masuk ke edukasi, terus masuk ke satu lagi, bentar, yang gini. Oke, delete mana delete? New delete, masuk ke batch 4. Terus bikin satu folder namanya adalah framework. Terus masuk lagi ke bikin lagi folder lagi Spring Boot. Nah, nanti kita export batch-nya folder kita di sini. Itu udah ekspor, udah diekspor kayak gini, kita bakalan buka lewat IntelliJ. Saya close dulu ya kerjaan saya biar nggak usah dicontek. Open ke Kawah Edukasi batch 4, masuk ke gak ada. Refresh bang. Wah, udah nggak sehat nih. Kita buka lagi IntelliJ, cancel, kita open, masuk ke batch 4. Nah, ini framework, masuk ke batch yang ini, project base rootnya batch strip 4 yang bukan Spring Boot. Yang ini oke. Dan yap, kita udah nge-generate project Spring Boot kita ya, kayak gini. Nanti isinya sama ya kayak yang tadi. Ada src, di sini ada foldernya, kita lihatnya cuma di src sama pom ini. Nanti dependensi kita dan informasi-informasi yang lain mengenai proyek itu bakalan kita taruh di sini. Contohnya adalah gini, kita di sini tuh kita bisa tahu informasi framework apa yang dipakai gitu. Nanti di Quarkus juga ada namanya pom.xml juga, sama-sama kok. Misalkan di sini, oh ternyata perannya itu adalah ke Spring Framework gitu. Oh berarti kita pakainya Spring Boot gitu ya. Terus di sini ada grup ID-nya. Oh berarti com.edukasi. Terus ada batch strip 4. Ada artifaknya atau name-nya ya. Terus ada version-nya. Ada description. Terus ada Java version-nya. Jadi kalau kita mau ganti Java version, kita bisa ganti dari sini gitu. Misalkan Java versi 11, oh ternyata ada kesalahan gitu ya, daripada kita ganti kita generate ulang ya, mending kita ganti aja via sini gitu ya, apalagi udah developing yang banyak gitu ya, jadi kan kurang efisien gitu ya. Ini ya, di sini propertinya banyak sih sebenarnya, ini yang paling sederhana. Terus nah dependensi kita bakalan ditaruh di sini nantinya. Di sini nanti dependensi yang udah kita taruh bakalan taruh di tag dependensi ini. Nanti di sini ada beberapa tag dependensi gitu ya. Ini strukturnya kayak HTML ya, atau XML sih sebenarnya lebih tepatnya. Ada XML tuh. Jadi ada tag pembuka sama tag tutup gitu ya. Terus ini ada group ID sama artifact ID. Jadi kalau kita mau nambahin dependensi baru, kita tambahin nanti di bawah dependensi yang paling akhir atau di tengah-tengah boleh gitu ya. Jadi di luar dependensi ini nanti kita tambahin lagi gitu. Tapi karena ini baru starting, dan kita udah nambahin 2 dependensi, total ada 3 dependensi yang udah kita tambahin gitu.
Terus ya ini build-nya juga pakai Maven plugin. Dah, cuman segitu sih. Ini pom.xml sih jangan kalian kalau masih pemula jangan ngacak-acak yang lain ya. Yang ini jangan diacak-acak. Yang boleh diacak-acak tuh ini. Di bawah dependensi ini. Boleh nambah, boleh berkurang gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, pas kita buka, kita disuruh download gitu. Kita bakal nge-download dulu dependensinya. Banyak sih yang harus download ya. Karena ini defaultnya sih. Nah, terus di Java itu, terus kita buka lagi di SRC, ini .maven jangan diapa-apain ya teman-teman. Itu jangan dihiraukan, ini sebenarnya kebutuhan dari si Maven ini tersendiri. Nanti kita bakal ngejalanin project itu menggunakan Maven nantinya. Gitu. Nah, nanti kita cuma ngelihat di main-nya aja gitu. Nah, di main. Kalau tes, nanti kita bikin tes unit nanti di sini. Gitu. Tapi kita bakal fokus dulu yang di main ini. Nah, di main ini, di sini ada dua folder juga, ada Java sama resource. Nah, yang resource itu ada namanya application.properties. Nanti kita bisa nge-config property kita, nge-config project kita di sini gitu ya. Ada beda config sih sebenarnya. Kalau ini kita bisa atur per Maven-nya, kalau ini kita config project-nya. Kayak misalkan port yang kita pakai, terus URL database yang kita pakai, terus ada juga kita juga bisa bikin konstan di sini gitu. Ada banyak gitu kegunaan dari application.properties ini gitu. Tapi untuk sekarang kita biarin kosong dulu, biarin default. Jadi kalau nggak ada isi nggak masalah. Tapi kalau kita bikin custom, bisa di sini juga. Gitu di application.properties. Jadi kita udah dua ngenal base file ya. Ada pom.xml sama application.properties ini. Untuk sekarang kita nggak usah ngapa-ngapain dulu untuk pom.xml sama application.properties. Begitu pula dengan project yang ininya nantinya. Gitu ya. Nah, di sini ada satu file. Kita setup dulu JDK-nya. Pakai OpenJDK. Nah, di sini Java kalau Spring Boot tuh dia bakalan nge-generate satu main application. Main class gini ya, kalau teman-teman lihat tuh. Nah, dia udah dari sana itu udah kayak gini, udah ke-generate secara otomatis gitu ya. Jadi ya bakalan nge-generate otomatis kayak gini. Jadi ini adalah project yang paling sederhana, project Spring Boot yang paling sederhana, itu dari satu metode main, dan di sini tuh ada statement untuk manggil method.run dari Spring Application ini gitu. Jadi nggak usah diapa-apain ini sih teman-teman. Kayak gini dulu, kita resolving dulu ya teman-teman. Oke, sambil lihat di sini takut ada apapun. Oke. Nah, sambil nunggu download. Nah, ini juga berlaku untuk Quarkus sih sebenarnya. Cuman ya inilah. Intinya sih Spring Boot yang kita generate secara default tuh nanti dia bakalan ngejerat beberapa file kayak gini nih. Kayak gini sih gitu. Gitu. Jadi ya ini kita bakalan perkenalan dulu dengan 3 file ini, pom.xml, application.properties, dan batch4.application.java ini. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya dulu tentang Spring Boot? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke Quarkus. Mau nanya Kang, Boleh. kan kalau di Laravel kan format file kayak PHP gitu, .blad.php. Kalau di Spring Boot ini apa? Ada format khusus nggak buat filenya? .java. Oh, berarti sama kayak Java biasa? Iya, sama kayak Java. Ada khusus. Okay. Ya, cuman kan sama konsepnya. Kayak Laravel kan ada package ya, kan ada folder-foldernya. Nanti kita bisa bikin folder-folder kita sendiri nantinya ke depannya. Gitu, Mas. Siapa namanya? Oke, siap Kang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya ke Quarkus. Ntar saya capek ngomong. Aduh, ngajar dua framework, ya Allah. Nggak apa-apa ya. Nah, begitu pula dengan Quarkus ya. Quarkus tuh sama. Quarkus juga punya ada satu website juga, quarkus.io. Quarkus.io. Nah, di sini juga ada ininya juga, ada guide-nya juga, ada books-nya juga malahan. Ada e-books. Terus ya silakan kalian berbaca aja ya.
Ada banyak book yang gratis. Ini sebenarnya gratis sih. Gratis reactive system ya, biar kalian lebih memahami lagi. Ada banyak ya. Ini gratis tapi harus login dulu kalau nggak salah. Tapi saya pernah download dan emang bagus sih. Bagus banget. Cuman saya lupa di mana e-booknya. Kalau nggak salah tuh kita belajarnya dari sini dulu. Understanding Quarkus dulu ya. Kita harus mengerti dulu tentang Quarkus, baru yang lain-lain. Baru practicing Quarkus, baru masuk ke Quarkus Cookbook, baru dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman di sini guide-nya lebih lengkap lagi katanya. Lebih lengkap lagi. BTW kenapa ini lambat? Karena download ya, banyak banget downloadnya. Lumayan banyak sih. Udah 7 menit. Dan saya nggak tahu ini downloadnya apa aja. Biasanya suka ada sih diliatin ininya. Oh ini tuh downloading tuh banyak. Tuh. Ada Reboot Spring ya kan. Ada dependensinya banyak. Nanti dependensinya taruh di sini nih. Di mana ya, lupa saya. Oh, nggak salah di sini deh. Lihat. Bukan. Ya kalau nggak salah ya. Nanti ada library-nya lagi nanti di sini. Tapi saya lupa nanti lah. Intinya dia lah bakal ngedownload kayak gini tuh. Ada banyak download. Yang ini ngedownload dari repo-nya Spring Framework ya. Repo-nya Maven. Di mana dia bakal ngedownload dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan project ini gitu. Emang lumayan banyak sebenarnya. Tapi harusnya kalau kalian projectnya satu, dia bakalan nggak akan ada download lagi gitu. Jadi kalau pertama kali kalian ngejerat project, apalagi pertama kali kita mau diwajibkan untuk ngedownload dependensinya gitu, Maven plugin, dan alhamdulillah udah beres teman-teman. Gitu. Oke, sebelum lanjut sih ini Kadung udah ini ya, udah beres nih. Nah ini kan udah buat ya, udah base-nya, ini udah dasarnya banget. Nah kita bisa ngejalanin sebuah aplikasi ini tuh dari sini nantinya. Di sini tuh ada kelas Mavenw ini, kita bakalan panggil ini tuh CMD-nya atau .bat-nya. Mavenw kayak gini. Jalanin Mavenw gini, terus tulis Maven compile Spring Boot run. Nah, kayak gini. Dan dia bakal ngejalanin kayak gini itu. Ada banyak. Build sukses. Kenapa sukses doang? Waduh, harus di stop dulu guys. Ada beberapa yang harus di stop karena katanya ada yang dipakai. Quitin dulu ya. Docker, oke. Ini kayaknya di Docker ini. Application tuh. Nanti kita dikasih flag, dikasih logger kayak gini. Kalian gak usah lihat yang ini, tapi lebih lihatnya di sini nanti. Setelah ada banner Spring ini nih. Tuh. Kayak bla 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 bla. Nanti di sini ada info masih. Gimana dia ngejalanin servernya itu menggunakan Apache Tomcat. Kalau XMPP apa ya, lupa ya saya. Servernya apa ya? Lupa saya. Sebenarnya konsepnya sama sih kayak pakai SMPP. Cuma kan beda ya. SMPP kalau Spring Boot ya Spring Boot gitu. Dan kayak di sini kan udah ada ininya lagi. Udah ada banner lagi, kita lihat ke bawah. Oh, ternyata di sini ada tulisan started batch for application in one. Dikasih tahu, oh ternyata kita udah berhasil menjalankan project Spring Boot kita dengan waktu 1.195. Nah, cara aksesnya di mana? Cara aksesnya adalah kita bisa lihat di sini nih. Kalau kita lihat di logger sini, oh ternyata dia melakukan initialize di port 8080. Oh, berarti kita bisa ngehit di sini nantinya. Kita bisa hit di sini localhost 8080 di sini. Kita running. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh udah jalan sebenarnya. Cuman isinya tuh belum ada apa-apa karena ini baru kosongan aja gitu. Dengan ada tulisan error kayak gini, kita udah membuktikan bahwa Spring Boot kita udah berhasil dijalankan. Jadi kalau misalkan kita terminate, kalau kita atau kita end prosesnya dengan cara ketik Ctrl C,
Nanti kalau kita enter localhost 808.0, dia bakalan slow respon kayak gini nih, dan localhost refresh.connect. Berarti project kita yang Spring Boot tadi udah nggak berhasil dijalankan gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kita jalanin lagi, karena lagi kosong jadi cepet ya. Projectnya baru yang polosan gitu, kayak gini gitu. Dan ini kita udah berhasil menjalankan project Spring Boot kita, meskipun emang belum ada apa-apanya. Nah, begitu pula dengan yang Quarkus hampir sama. Di sini ada, tadi saya udah jelasin sampai mana ya. Oh, kalian bisa baca-baca juga tentang Quarkus ya. Jadi Quarkus sama Spring Boot itu emang lagi high demand banget ya. Quarkus lagi booming banget sih sekarang-sekarang ya. Kayak MyRepublic pakai Quarkus, terus Spring Boot, apalagi banyak sih sebenarnya. Kalau kalian lihat sih di sini harusnya ada testimoni siapa aja yang make ya. Kayak harusnya ya. Dan kebetulan harus di highlight juga, Quarkus dan Spring Boot ini adalah open source ya. Jadi pasti gratis ya. Jadi segala sesuatu yang open source bakalan gratis karena konsepnya itu adalah dari kita untuk kita gitu ya. Dari kita oleh kita untuk kita. Jadi kita bisa sebenarnya menambahin fitur-fitur lagi di Quarkus nantinya. Ada gitnya sih, kayak kolaborasi lagi gitu. Begitu pula dengan Spring Boot gitu ya. Gitu. Oh ini nih, ini tuh. Yang pakai tuh ini ya, meskipun saya kurang tahu ya. Ini apa? Kalau kita lihat di Spring Boot, mari kita lihat. Saya sambil melihat-lihat. Oke, kalau kita lihat di sini harusnya ada siapa aja yang pakai ya. Support, thank you. Aduh. Support, bukan support ya. Siapa yang pakai Spring Boot? Harusnya sih ada ya, tapi saya nggak tahu di mana. Intinya sih gitu ya. Kayak kita masuk lagi ke Quarkus, kita langsung inisialisasi lagi di website. Kalau website Spring Boot kan tadi startspring.io ya. Kalau Quarkus itu websitenya code.quarkus.io. Nanti bentukannya kayak gini. Hampir sama kayak yang Spring Boot tadi, initializer kayak gini, cuman dia warnanya hitam. Bedanya di situ. Gak ada yang. Ini juga bisa dihitamin tuh. Kalau kalian silau bisa dihitamin. Enak. Kalau Quarkus dia nggak bisa dihitamin. Bisanya nggak bisa diapa-apain sih. Saya lupa sih, bukan package manager sih, lebih ke build tools untuk nge-build project kita gitu. Ada Maven sama Gradle, cuman ini kenapa lama ya, lama banget. Yes, siap. Ada yang download. Saya sambil nunggu. Oh, kita bisa lihat juga dependensinya nih di sini ya. Waduh, nggak bisa dilihat. Oke, coding, muter terus. Saya sambil lihat yang lain. Tuh, errornya not found. Sebenarnya sih bisa kita tambahin, cuma nanti deh. Besok ya, biar sekalian. Karena besok temanya adalah simple endpoint. Kita bakalan bikin beberapa simple endpoint. Oke, nah di sini kita dikasih ini. Pertama tuh dia dikasih greeting message gitu. Let's start coding, loading lagi, tapi kenapa lama ya? Ini udah download, udah beres downloadnya. Oh ya, sambil nunggu, kalau kalian nggak mau ngetik-ngetik lagi, kalian bisa bikin satu configuration running lagi sama seperti itu ya, kayak sebelumnya. Tapi config-nya beda lagi. Kita bisa nambahin add new configuration, tapi kita pakainya bukan yang shell script, tapi pakai Maven. Gitu, pakai Maven, terus kita bikin package-nya nanti di sini. Bikin package profilnya, tapi di mana ya?
Sebenarnya Maven tuh kita bisa install sih, bisa install tapi nggak apa. Compile Spring Boot run, nah kayak gini nih. Terus project SDK-nya inherit from setting, pakainya 11. Maven option dari kayak Maven home, Maven wrapper, kayak batch, oke, apply. Kalau kita running, nah itu jadi lebih simpel lagi tuh, sama konsepnya. Mau pakai dependency ataupun ini juga nggak masalah sih teman-teman, bebas mau pakai yang manapun. Oh, ini lebih simpel lagi, tapi kalian harus config dulu nih. Kalian harus bikin yang tadi si compile tadi kan, tadi saya ngetik kan mavenw compile Spring Boot titik 2 kalian pindahin ke sini gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah ngejalanin pertama kali, kok hapus saja compile-nya. Itu jadi lebih mempercepat lagi ngejalan ini. Jadi perhatiin juga ya teman-teman, kalau misalkan kalian running juga, kalau misalkan ada error, pastiin juga runningnya yang benar gitu. Itu juga oke, ini udah ya. Oke, itu kan konsepnya sama aja ya. Ada dependency juga, ada grup juga, ada artifact ID ya. Nah, misalkan kita bikin dulu sama ya grupnya. Kalau di sini ada versionnya ya. Ada 213, 212, 27. Ini recommended 213. Kita pakai. Terus kita bikin lagi grupnya sama, KW edukasi. Tambahin juga artifaknya yaitu batch 4. Build tool-nya itu sama kan, kita pakai Maven ya. Sama-sama pakai Maven. Versionnya jangan diapa-apain ya. Java versionnya kita pakai 11. Starter code-nya di-yesin dulu. Di-yesin. Nah, di sini kita dependensinya agak beda. Karena kan beda platform ya, beda produk. Nah, di sini kita bakalan pakai untuk bikin RESTful API, kita butuh satu endpoint yang namanya REST Easy Classic. Nanti kita bakalan nge-implementing JAX RS gitu. Udah sih cuma satu ini aja sih sebenarnya. REST Easy Client Jackson sama REST Client Smari WebSocket. REST Client, REST Easy. Karena easy pasti mempermudah ya teman-teman. REST Easy Classic. Terus ini udah oke sih, starter code sama Jackson boleh deh. JSON B boleh. Ini satu aja dulu deh. Siapa tahu. Oke ya. Terus di sini dikasih tahu, oh ternyata kita udah nge-select dependency satu nih, REST Easy Classic. Terus kita bisa hapus gitu. Terus kita generate application-nya. Di sini kasih tahu, oh berarti kalau tadi kan kita mavenw compile Spring Boot titik 2 run. Kalau di Quarkus ngejalaninnya pakai gini, mavenw compile Quarkus titik 2 dev. Download lagi gitu kan. Tapi kenapa lambat banget ya? Ada apa gerangan? Oke, terus kita buka lagi foldernya. Nah, kita bikin folder, kita export lagi foldernya, hampir sama sih kayak Spring Boot ya. Konsepnya sih sama. Framework, nah ini Quarkus ya berarti. Itu kita masukin ke batch ini. Ke batch ini, dan kita buka lagi nih. Kita open untuk framework Quarkus kita. Gitu. Jadinya di sini kita udah punya 2 project ya, ada yang Quarkus sama Spring Boot. Nah, yang Quarkus dia lebih baik lagi ya, dikasih README. Kalau kalian perhatiin, di sini dia nggak ada pembukaan, nggak ada README sebenarnya. Nggak ada penjelasannya. Kalau di Quarkus dijelasin nih, oh kayak gini loh, this project use Quarkus, bla 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 gitu ya. Kalau mau jalanin pakai ini, terus kalau nge-package pakai ini, bla bla bla, dan lain-lain. Gitu. Terus sama konsepnya juga ngedownloading dependency juga ya, download juga. Tapi di sini ada perbedaan, reponya bukan ke Spring Boot lagi tapi ke Quarkus ya. Reponya ke io.quarkus nih, kayak gini, download. Kalian gak usah pusing, biarkan Mavennya bekerja.
Nah, yang perbedaannya juga di sini nih. Kalau kalian perhatiin di sini ada beberapa project yang hampir sama ya. Ada pom.xml, di src di mainnya juga ada resource ya kan. Di tesnya juga ada tesnya juga, ini generate juga. Nah, cuman yang ngebedain nanti Java-nya tuh dia nggak ada di starting kodenya tuh dia nggak ada main method gitu, nggak ada main method kalau kalian perhatiin. Jadi dia langsung ke resource kita, yaitu endpoint kita. Nah, sama Java-nya tuh, sama Quarkus-nya tuh udah disediakan default endpoint nanti ke depannya. Nanti ke depannya endpoint kita, atau biasa disebut dengan controller, satu file yang dimana isinya tuh adalah endpoint. Endpoint itu disebutnya controller ya. Nanti kayak gini bentukannya. Nanti kita bisa nentuin endpoint kita, terus ada metodenya, terus dia bakal nge-produce-nya apa gitu ya. Kalau dia text plain ya berarti berupa teks, kalau JSON ya JSON gitu ya. Gitu. Jadi di sini nggak ada main application ya, main method. Tapi sebenarnya mau dibikin ada satu kelas di meng-extend main application bisa sih, cuman di sini fungsinya tuh lebih ke opsional, mau ada mau nggak, makanya sama si course-nya nggak disediain gitu, jadi langsung ke resource kita atau ya basicnya sebenarnya default contoh starting code-nya gitu ya. Sama kita download lagi, ya Allah, hari-hari download. Oke, terus sambil nunggu ya jalannya berarti kayak gini ya, mavenw Quarkus compile Quarkus dev gitu. Dan perbedaan ya cara ngejalanin juga. Begitu pula dengan kita mau buat configuration running kita pakainya Maven. Berarti kita tinggal bikin command line kita, yaitu compile Quarkus dev gitu. Terus kita apply, diokein gitu ya. Nanti tinggal tunggu di resolving dependensinya dulu sambil nunggu. Aduh, hari-hari diiniin. Saya nggak tahu sih berapa besarnya, tapi emang biasanya gitu sih, harus download dulu. Oke. Wah, kayaknya saya lagi jelek kayaknya. Kayak sambil nunggu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sambil nunggu ya. Aduh, ngap juga ya. Jelasin framework 2. Aduh, saya tidak berhenti mau ngomong, guys. Tapi oke lah. Tapi saya saranin sih kalau kalian baru pemula sih lebih enaknya sih pakai belajar Spring Boot sih, teman-teman. Karena Spring Boot tuh apa ya? Dari dulu sih kalau kita mau pakai Java pasti yang paling pertama kali muncul framework yang paling populer tuh Spring Boot gitu ya. Jadi kalau kalian udah bisa Spring Boot, nanti di Quarkus-nya bakalan gampang gitu sebenarnya. Karena Quarkus itu kayak lebih mempermudah kita untuk ngejalanin, jadi kayak simplified-nya Spring Boot gitu sih, menurut saya sih gitu. Gitu guys, ntar saya agak ngap. Kalau ada yang mau nanya silahkan open mic aja, oke. Halo? Jangan-jangan suara saya nggak ada lagi. Ada Kang. Oh, ada. Betul. Konsepnya ada MFC, ada model, ada view, ada controller. Modelnya dari kita. Model tuh ada layernya. MFC itu sebenarnya ada 3 layer. Ada view, ada model, ada controller. Kalau kita itu sebenarnya di controller kita sebenarnya. Lebih ke controller. Kalau model itu ke database-nya.
Kalau view itu lebih ke front end-nya sih. Kalau saya mikirnya kayak gitu sih. Jadi kita ngekontrol apapun yang di request sama user nantinya gitu, yang kontrol sesuai dengan apa yang di request sama user gitu ya. Misalkan data A pengen diubah, ya berarti kita kontrol ke modelnya kita, model database kita gitu di Postgre ataupun MySQL ya. Gitu. Waduh, lama banget ya. Tadi berapa menit sih? Oke, waduh, 6 menit. Oke, nanti ke depannya karena lama kayak gini saya nggak akan generate lagi ya, teman-teman. Jangan usahain juga kalau mau belajar jangan generate project gitu sih, karena lama di waktunya sih. Lama di waktunya, tapi ya gak masalah juga sih kalau mau kalian generate lagi. Tapi saran saya sih kalau misalkan ada existing project, mending pakai yang existing project sih. Aduh, ini mah serius banget. Ngomong non-stop. Waduh. Download pre-build. Always. Oh, no. Download once. Shoot, lama banget ya. Tetap tenang. Terus sambil nunggu. Kayaknya materi kita hari ini bakalan lama ya. Karena habis ini kita bakalan berkenalan tentang Git. Jadi nanti ke depannya saya nggak akan bikin RAR lagi. Tapi nanti kalian tinggal nge-pull istilahnya. Tinggal ngambil repo online saya. Masuk ke repo offline kalian. Gitu. Apa yang mau nanya, Kang? Boleh. Kalau gitu berarti ntar bakal ada project kolaborasi nggak, Kak? Enggak. Oh. Nggak ada. Siap, Kang. Itu lebih ke memudahkan kalian aja sih. Daripada kalian download lagi, mending nge-pull aja. Gitu. Tapi kalau mau bikin project antar teman kalian gitu ya di luar materi saya, ya nggak masalah sih. Bikin ini yuk gitu. Ya, it's okay. It's okay. Tapi kedepannya saya nggak akan bikin tugas kelompok gitu sih. Lama banget ya. Ada apa gerangan? Waduh. Show successful tips. Downloading, success, resolving, show all. Ya Allah, ini apa nih? Ini apa ke? Wah, jangan-jangan. Lama itu. Waduh. Oke. Wah. Maju tidak? Waduh. Internet saya. Oke. Saya sambil ngejelasin nih bedanya POM-nya di sini nih tuh. Ada model version, terus propertinya ya tuh lihat ada movement compilernya 11. Ini versionnya, terus ini kan Quarkus ya tuh hampir sama ya. Di sini juga ada dependency management. Ini kalau tadi kan nggak ada, kalau di Quarkus ada, tapi jangan dibingungkan. Terus ada juga dependency, sama ya dependensinya. Ya, juga ada 4 ya, kalau tadi ada 3, kalau ini ada 4, ada Rest Easy, ada Arcs, Unit, sama Azure. Ada build-nya juga. Ini lebih panjang sih, cuman hampir sama, jangan bingung juga. Intinya kita ngeliatnya dependensi ini aja ya teman-teman. Gitu. Terus iOS lama banget ya. Coba kalau saya running gimana ya? Apa yang terjadi? Apakah meledak laptop saya? Harus download dulu, sama aja teman-teman. Oh, malahan download lagi tuh. Aduh. Cepet banget.
Sudah setengah. Ayo, kamu masih bisa. Gimana caranya? Kita lebih cepat, teman-teman. Di kita tergantung. Kalau ini sih pertanyaannya lebih tergantung projectnya sih. Kalau ditentuinnya Quarkus ya Quarkus. Kalau Spring Boot. Tapi kalau sekarang saya lebih banyak handle Quarkus. Kalau awal saya handle Spring Boot. Gitu. Jadi bukan sesuai kebutuhan tapi sesuai dengan kesepakatan. Sih kebutuhan juga sih dilihat juga sih, kayak saya butuhnya yang gini kita makanya PHP ya ikutin aja gitu ya. Kalau Java ya gitu sih intinya. sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari project kalian, dari company kalian. Itu resolving dependency kah? Lama banget. Terminalnya waduh. Lama kali ya. Tadi udah bikin index, sekarang resolving JUnit. Saya buka kemana ya? Not found. Internet speed. Internet speed saya agak ngaco ya. Kenceng itu, Pak. Kencang ya? Nggak ngaco nih Quarkusnya. Lama banget ya. Wah, apa teori. Emang sih emang awal-awal agak lama sih. Jadi teman-teman harap bersabar. Tentu ini aja. Uploadnya kecil banget ya. Oke. Itu penting juga sih sebenarnya. Waduh, lama. Service, apa nih ya service? Oh iya. Kita cancel dulu guys. Ayo, kamu pasti bisa. Memang agak lama, udah 13 menit ya. Kalau yang Spring Boot berapa tadi ya? Build-nya 8 menit. Hampir 2 kali lipat dia download dependensinya. Aduh, kenapa ya? Padahal saya lebih sering pakai ini, tapi kenapa lama ya? Menarik. Kok jam 14? Oh, beda 5 menit. Oke. Ntar ya, sambil nunggu. Harap bersabar, ini ujian. Ntar ini masih lama ya. Tahan, belum absen. Sabar. Saya menunggu absen dulu ya kayaknya. Nah, ini dia. Udah ya. Nah, oke, kita jalanin ya teman-teman ya. Pakai compile ini, tapi harus download lagi Nagra. Oh enggak kayaknya. Waduh. Ini harus download lagi ya. Tapi emang gini sih, Quarkus. Beda ya, saya baru di Spring Boot. Dia cuma downloadnya di pas awal doang. Pas di sini dia download lagi.
Ya cuma progressing aja jadi kayaknya. Harusnya sih Oh cepat. iya, Hmm? Kak, maaf nanya ya apa? Sorry. Boleh? Ini apa? Kalau baru lihat gini juga downloadnya dia berlapis nggak sekaligus download gitu ya? Kalau apa namanya? Model package online-nya ada nggak sih gitu? Offline-nya gitu. Jadi dia biar kita apa kayak package atau inventory offline di download dulu biar jadi dia pas di running nggak ya gini biar nggak jalan dulu. Ya apa biar nggak jalan. Kalau Biar nggak pertama kali ngedownload sih harus project-project. kalau pertama kali sih harus download dulu sih. Cuman kalau Maven kan ini saya bawaan dari projectnya ya, Maven yang di sini ya. Sebenarnya bisa install juga sih. Ada download Mavennya di sini. Sama kayak kalian nambahin Java, kalian bisa nambahin dulu di itunya. Cuman nggak tahu tuh kalau pakai Maven ini dia cuma sekali download atau gimana. Nah, kalian bisa download di sini. Maven berarti nanti compilernya bukan .maven kayak gini, cuman maven aja gitu. Ini kan .maven kan dia ngarahnya ke sini kan. Kalau Maven biasa, tulisannya Maven gini, itu ngarahnya ke yang kalian download gitu sih. Cuman kalau setahu saya sih kalau pertama kali jalanin sih harus ngedownload juga sih, mau nggak mau. Oke, berarti proses download harus dilewatin Iya, ya. harus dilewati. Iya. Oke, nyari Betul. spot wifi lagi. Oke. Ya lumayan nih kayaknya kenceng ini. Lumayan nih gede kayaknya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Allah, download lagi. Waduh, lambat banget ya 5,8 kilobyte per second. Wah, lama banget. Kira downloadnya sudah beres, ternyata ada lagi downloadnya. Nah, berlapis-lapis ya. Udah deh, harap bersabar ya teman-teman ya. Aduh, ntar ya. Oke, sambil nunggu, saya bakalan bikin satu repo ya buat si Spring Boot-nya. Nanti sebenarnya kalau kalian ini sebenarnya ada satu version, satu web yang digunakan untuk kalian melakukan kolaborasi yaitu namanya Git. Nah, gitu sebenarnya webnya ada dua. Ada GitHub sama GitLab yang sering dipakai. Cuman untuk menggunakan GitLab sama GitHub, kalian harus download juga yang namanya Git ini, Git Bash. Di sini kalian download, lumayan kecil, teman-teman. Harus download lagi sih bener. Mau gimana lagi ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ditanya bagusan GitLab atau GitHub, itu sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman kalau di kerjaan saya pakainya GitLab. Gitu. Nah, karena kita sifatnya public, nah saya bakalan bikin di sini satu repo untuk masing-masing project. Nanti saya bakalan bikin dua repo Git, yaitu Spring Boot sama Quarkus. Tapi karena Spring Boot-nya masih download manja kayak gini, kita lanjut dulu ya ke Spring Boot. Nah, terus oke, di sini kita lihat dulu project-nya. Repository saya. Nah, di sini ada project page sebelumnya. Nah, saya bakalan bikin project baru untuk Spring Boot batch. Batch 4. Nah, kayak gini ya.
demo for kawah edukasi batch 4. Nah, bikin repo deh. Ini kalau kalian inisiasi repo, listen, choose listen. Oke, kita create repository. Nah, ini pilihannya ini opsional sih. Nah, kita kan pengen dipublikin yang public aja. Creating repository. Nah, di sini kita udah bikin repo kosong nih. Cuman kan kode kita belum dimasukin ke project kita. Intinya kan kita mau mindahin project kita ke sini ya. Ini kan repo online kita nih. Konsep di mana ya? Saya lupa ya. Konsep itu kayak gini. Aduh, biar pakai apa ya? Saya waktu itu ngirim tapi lupa di mana ya. Staging area. Nah, di sini nih. Open image in. Oke, nah di sini sebenarnya. Ini sebenarnya ada 4 repo nanti tuh sebenarnya. Di mana kita bagi 4, ada working directory, di mana working directory itu adalah ini. Di mana kita melakukan perubahan kode ataupun kode-kode yang ada di sini. Kalau misalkan merupakan perubahan kode, dia bakalan ada dimasuk di working directory dulu nih, gitu. Nah, terus nanti kita ada namanya adalah komen untuk git add. Jadi kita bakal menambahkan perubahan-perubahan apa aja yang di working directory ini, lalu masuk ke staging area, gitu ya. Git add dulu staging area, dan ketika udah masuk staging area, udah kita tambah-tambahin atau kita pilih-pilih mana aja yang mau di up ke remote repo, di add dulu atau remove boleh staging area. Nanti staging area bakalan kita run lagi comment git commit dan bakal masuk ke local repo kita. Gitu, local repo, dan kita bakalan nge-push local repo kita ke remote repo, yaitu di mana di sini gitu. Jadi sebenarnya ini baru working directory karena kita belum melakukan initialize si git kita gitu. Gitu ya. Ada git add. Jadi stepnya add dulu. Kalau kalian mau nge-push project ke remote repo itu ada beberapa tahap. Ada add dulu, terus udah di add, udah di commit, masuk ke local repo, nanti local repo udah dihimpun semuanya. Jadi commitnya itu bisa berulang-ulang, add, commit, oh ternyata ada perubahan lagi, di add lagi, di commit lagi gitu. Nanti local repo bakal himpun sini, pas sudah dihimpun kita bakal nge-push ke remote repo. Nah, remote repo nanti kalian bisa ngambil project-project saya nantinya, nanti kalian pull dan lain-lain. Terus kalau misalkan nggak ada, ini langsung ke merge sih sebenarnya. Local repo baru ke merge gitu. Gitu ya, ini konsep dasarnya sih teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Tapi ini opsional aja ya teman-teman ya. Belajarnya seiring waktu aja. Nah, kita bakalan nge-initialize dulu ya. Bentar. Oke, kita bakal initialize dulu. Di sini sebenarnya udah ada step-stepnya ya. Untuk menambahkan project kita ke dalam Git gitu ya. Nah, kita misalkan kan tadi Spring Boot dulu ya. Spring Boot ini di sini. Nanti kalian ketik cmd di sini, cmd di sini. Nah, ini saya kan udah install Git tadi ya. Makanya kalau saya ketik Git gini, muncul tuh Git version ya, udah ada nih. Nah, terus kita jalan yang pertama, git init gitu. Git init. Nah, dia bakal muncul initialize empty git repository gitu. Dan dia bakal muncul satu folder namanya .git ini. Tapi jangan jadi ini aja ya teman-teman. Ikutin aja step-step di sini. Terus terus kalau kalian lihat lagi,
kita bakalan nambahin semua yang ada di working directory ke staging area. Karena kan tujuan kita tuh adalah mengupload semua yang ada di working directory kita ke remote repo. Untuk sekarang local repo-nya masih kosong ya teman-teman, karena kita belum melakukan proses ini, git add dan git commit ini, gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau kalian lihat di sini, itu tuh cuman nge-add readme.md doang, sedangkan kita mau nambahin semuanya ya. Nah, nanti kita ada modifikasi command lainnya, bukan git add readme.md, tapi git add titik. Dimana titik itu artinya itu adalah menambahkan semua file yang ada di folder di project batch 4. Add tuh. Udah ditambahin, terus kita bikin commit-nya lagi. Kita udah masukin ke mana tadi? Ke staging area, terus kita bakalan commit ke local repo kita ya. Git commit, terus kasih message-nya. Message-nya ya, misalkan commit-nya karena kita mau nge-push pertama kali, misalkan kita tulis saja initialize gitu, ataupun bebas message-nya, apapun yang sesuai dengan kerjaan kalian gitu. Commit, udah di commit, lalu kita bikin branch baru, yaitu sebenarnya step-nya branch dulu sih, oke. Tapi karena ini baru repo-nya kosong ya teman-teman ya. Ya baru pertama repo, jadi kita bikin branch baru. Nah, jadi teman-teman satu repo tuh kita punya banyak cabang, nanti banyak branch. Misalkan ini punya saya nih, nanti nanti ada branch-nya yang udah dimodifikasi sama Mas ini. Terus ada juga branch yang udah dimodifikasi sama si itu gitu. Jadi ada banyak branch, nanti setiap kayak apa ya, kayak setiap fitur kan dikerjain sama beberapa orang yang beda. Nanti kolaborasinya kayak gitu, bikin branch baru. Gitu. Ketika udah selesai mengerjakan fiturnya, udah melakukan add, terus melakukan commit, terus nge-push ke branch-nya dia, nanti branch-nya tuh bakalan nge-MR ke main branch-nya nanti ke depannya kayak gitu ya. Tapi gini dulu aja. Git branch strip main, terus kita tambahin git remote add origin https github, oke. Paste, kita tambahin, terus kita push ya. Kita udah nambahin remote sama branch di lokal kita. Terus kita push dari branch origin ke dari branch origin kita ke main. Itu pas enter. Nah, nah new branch main. Nah, kalau kalian perhatiin ya, ini kosong ya, quit setup tuh. Nanti kalau saya reload, dan kita udah masukin folder kita, apa project kita, gitu ya. Kalau kalian buka nih di sini di mainnya, terus ada batch 4-nya. Nah, di sini ada project kita yang tadi loh, tuh ya kan. Gitu teman-teman. Nah, terus sebenarnya di Intel aja udah ada sih sebenarnya. Tinggal kalian di sini ada Git sih sebenarnya. Kalian kalau ada plugin Git, di sini klik kanan, ada Git, bukan. Iya benar-benar. Ada Git di sini. Nanti kalian tinggal pull nanti di sini, atau bisa ganti branch nanti di sini. Gitu, bisa nge-pull push pakai gini. Jadi kalian nggak usah pakai komen lagi, tinggal pakai yang ini aja. Oke. Nah, gimana pertama kali kalian untuk nge-cloningnya. Ini kan project saya nih. Kalian pengen nge-cloning project saya itu di lokal kalian, di repo lokal kalian. Caranya adalah jalanin running ini nih. Kalian jalanin, bisa pakai SSH atau TTPS boleh. Jalanin ini. Nah, kalian jalan ini Bitcoin saya, Spring Boot yang ini.
Gitu, cobain ya. Setelah kalian install Git-nya. Oke, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih, ini udah beres nih teman-teman. Ntar ya, saya ulang lagi. Ulang sih nggak usah download. Maven compile quarkus.dev ya. Nanti jalannya sama ya. Karena dia pakai Maven kan pasti awalnya sama bla bla bla. Nah, cuman yang bedain tuh nanti di sininya nih Quarkus gitu. Terus lognya lebih dikit ya. Terus di sini juga ada dikasih tahu install fiturnya apa aja. Ada CDI, ResEasy, Smart Recon, Context Propagation sama VRTX. Nah, nanti di sini ada informasi, oh ternyata Quarkus ini dijalanin di sini nih, di endpoint ini di port 8080. Kalau kita klik di sini dan kita udah menjalankan Quarkus kita gitu teman-teman. Ini adalah halaman awal kalau misalkan kalian hit base URL-nya aja atau root source-nya gitu. Dan di sini disediain kalau kalian lihat tadi di sini tuh ada codingan resource kita satu endpoint yang disediain sama Quarkus-nya yaitu strip hello. Nah, kita coba localhost 8080 kalau kita tambahin hello. Nah, muncullah Hello ResEasy, di mana Hello ResEasy itu adalah output dari sini. Gitu. Jadi, kalau kalian ubah-ubah di sini, yang di sini tuh akan menyesuaikan. Itu sesuai dengan apa yang kalian ketik di sini. Nah, gitu dulu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, mumpung udah selesai, kita bakalan bikin satu repo lagi ya untuk yang Quarkus. Quarkus batch 4 ya, public demo for edukasi batch 4 ya. Terus kita create repository. Nah, kita copy lagi HTTPS-nya. Nah, ini kita jangan pakai yang ini lagi karena kan ngarahnya ke Spring Boot. Nah, kita arahin lagi ke Quarkus ya berarti teman-teman. Nah, udah kan kita git clone, git init lagi sama kayak tadi step-stepnya. Git init, terus git add titik lagi, terus git commit, push to commit. Commitnya message sama initialize. Habis itu kita bikin branch baru, git branch m main. Kenapa main? Karena emang dasarnya main sih. Cuman biasanya kita nggak ada main, ada development UIT sama development UIT sama release. Tapi kalau untuk awal-awal main aja dulu ya. Main, baru kita bikin git remote at origin. Ini kita push dari origin ke range main remote kita. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita reload lagi, alhasil project yang tadi saya udah initialize bakalan masuk ke remote repo kita. Gitu. Nah, tinggal kalian jalanin aja. Ini nanti harusnya sih langsung ke apa namanya? Langsung ke cloning nanti. Project saya bakalan masuk nanti ke situ. Gitu sih teman-teman untuk awal. Yang penting kalian bisa dulu generate project Spring Boot sama Quarkus. Antara Spring Boot sama Quarkus bebas. Sama bisa nge-pull. Bisa nge-cloning dulu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Di cloning. Aduh. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Waduh.
banyak yang nge-freeze ya. Maaf Kang, mau nanya. Ya, gimana? Berarti sekarang pakai GitHub dulu ya, nggak pakai GitLab. Ya kalau saya sekarang pakai GitHub, soalnya kalau GitLab harus invite-invitein orang lagi sih. Oke, siap. Invite-invitein email, jadi saya harus masukin email. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya konsep GitHub sama GitLab hampir sama sih. Butuh download Gitbase tadi juga. Gitu ya, Mas Arif. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih pusing, oke. Oh, Mas, selalu santai. Yang penting Halo? Oh, ya gimana? Tadi bukan Mas Arif ya, berarti siapa tadi? bukan tadi bukan saya. Oh, bukan saya ya. Sorry. Gimana? Enggak, barusan saya nge-freeze lagi tadi. Terus Oh, ya Chris. kebanyakan setting konfigurasi. Saya juga sama bingung juga mau nanya gimana gitu. Oke, nggak apa-apa. Explore aja dulu, tenang, masih lama. Kalau misalkan bingung di GitHub-nya, kalian coba aja dulu yang ini nih. Generate dulu project-nya. Generate project. Sebenarnya cuma generate project aja sih intinya. Generate, udah. Terus kalian tinggal nunggu, download, jalanin, berhasil, udah sebenarnya. Goals-nya itu dulu untuk hari ini. Yang GitHub ini nanti dulu aja sih. Cuma nanti ke depannya saya bakalan setiap saya ngejelasin, saya bakalan taruh di sini nantinya. Jadi saya nggak akan ngirim-ngirim lagi nanti di sini. Nggak akan ngirim dalam bentuk RAR lagi, tapi lebih ke GitHub-nya ini. Dalam bentuk GitHub. Jadi tinggal kalian pull nantinya. Gitu. Waduh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nggak ada nih. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin nyoba dulu ya teman-teman ya. Mungkin besok-besok bakalan banyak yang nanya. Nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu saya absen ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Oke. Kita mulai ya guys. Oke, yang pertama ada Arif. Ada ya. Afifur ada, Mas Afifur? Afifur nggak ada ya. Terus Ahmad Muzaki ada. Hadir. Aini tadi ada ya. Izin ya. Ama Afifur nggak ada ya? Atau ini? Izin keluar tadi. Terus nggak ada ya, nggak apa-apa. Saya tanya lagi besok. Andre ada ya? Ada. Oke, Budi Support ada ya. Mas Darling ada. Badela ada ya. Ya, ada. Terus Fariza izin ya. Story ada ya. Mas Hamdan ada. Mas Hari. Waduh. Lutfi. Maulana. Oh, Petrus ada ya tadi Petrus, oke. Muhammad Hilman tadi ada ya. Muhammad Hildan ada, Nabila ada. Safi ada tadi nanya, Mas Noval ada. Mas Panca ada. Mas Raihan ada. Mas Dinda, Mas Chandra ada, Mas Ibnu ada. Oke. Ini cuma 2 ya, nggak hadir ya. Mas Afifur nggak ada kabar ya? Oke, kalau nggak ada deh. Oke, saya tutup dulu ya hari ini. Semoga kedepannya kalian bisa mengikuti ya. Saya harap ya. Jadi karena saya bakalan paralel ngejelasin antara Spring Boot sama Quarkus ya. Oke.
Kalau gitu saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Makasih Kang. Ya, makasih Kak.